hazihi kufala wattabi'in bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil munasabah, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada Kamis menjelang siang ini untuk berdiskusi, berbincang, berdialog terkait mata kuliah studi hadis. Yang insya Allah kami dari kelompok pertama akan mencoba berupaya semaksimal mungkin sepengetahuan kami tentang judul kajian hadis dalam pandangan Sunni. Nah, kita membatasi dari kelompok satu untuk pertemuan kita akan membahas dalam hadis dalam pandangan Sunni. Untuk Syiah dan perbandingannya mungkin akan dijelaskan kelompok setelahnya. Baik, la utilu al-kalam, tidak panjang kata yang akan saya sampaikan. Langsung kita menuju ke presentator yang pertama, yaitu Muhammad Zulkarnain, dan setelahnya ada Muhammad Afiq Aminullah, dan yang ketiga ada saya sendiri, dan terakhir akan disampaikan oleh Ustadz Safrul Fajri. Nah, yang pertama kepada Ustadz Muhammad Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang judul perspektif hadis di kalangan Sunni. Di sini saya mendapatkan bagian tentang penulisan dan pengumpulan hadis di kalangan Sunni. Selanjutnya, Afiq, slide. Nah, di sini kita dapat melihat bersama tentang penulisan hadis pada masa Nabi. Jadi dulu ada larangan menulis hadis. Jadi di sini mengapa Nabi melarang sahabatnya menulis hadis secara langsung? Karena pada saat itu Al-Quran belum terkumpul menjadi satu, karena masih terpisah-pisah secara ayat, ya. Jadi sedangkan hadis pada saat itu secara umum tidak tercatat juga, karena para sahabat itu lebih banyak menghafal, dan hafalan mereka itu kuat-kuat, ya, dari kalangan sahabat. Jadi khawatir ayat Al-Quran bercampur dengan hadis. Nah, karena masih sangat sederhana pada waktu itu, ya, pada zaman Nabi itu, jadi ayat-ayat banyak yang ditulis di pelepah kurma, kulit binatang, dan batu-batuan. Selanjutnya, perintah menulis hadis. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah hadis yang berbunyi, aku bertanya kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya kami mendengarkan darimu segala sesuatu, kemudian kami menuliskannya. Nah, Nabi bersabda, tulislah, tidak ada masalah. Nah, dari sini sebenarnya Nabi juga membolehkan ketika pada saat itu, karena ada beberapa sahabat yang memang suka menulis, langsung menuliskan hadis Nabi, apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang disampaikan beliau, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada periwayatan bil lafzi. Nah, di sini periwayatan bil lafzi ini sahabat menulis hadis langsung dari redaksi dari Nabi, dan lafadznya sama, tidak ada yang ditambah ataupun dikurangi. Nah, selanjutnya periwayatan bil makna. Dari periwayatan bil makna, sahabat ini menulis sendiri dengan kata-katanya, tapi maksudnya sama, maksud dari hadis tersebut sama dengan maksud yang di Nabi. Jadi redaksinya dari sahabat. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada metode penyampaian hadis.
Di sini Nabi melakukan seperti ada kegiatan majelis ilmu atau pengajian. Nah, di sana sahabat-sahabat duduk dan mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Contoh yang kedua juga misalkan peristiwa yang langsung dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan kebetulan pada saat itu ada sahabat yang menyertai beliau, sehingga ini merupakan hadis yang dialami oleh Rasulullah sendiri. Selanjutnya ada sahabat yang bertanya. Nah, dari sini merupakan metode penyampaian hadis juga. Jadi sahabat misalkan mendapatkan persoalan yang tidak menemukan jawabannya, dan akhirnya sahabat menanyakan kepada Rasulullah sendiri. Selanjutnya ada juga sahabat yang menyaksikan langsung, ya, menyaksikan perbuatan Nabi Muhammad SAW sendiri. Seperti contohnya ketika melakukan sholat. Jadi kan sempat ada hadis yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Juga selanjutnya ada seperti juga metode penyampaian hadis seperti ceramah atau pidato yang dilaksanakan oleh Nabi di tempat umum. Nah, dari situ juga sahabat-sahabat mendengarkan dengan seksama dan juga dihafalkan biasanya. Ternyata hukumnya seperti ini misalkan. Selanjutnya slide-nya Ustaz Rafiq. Nah, di sini kita sampai di poin yang pengumpulan hadis. Oh ya, sebelum ini ada beberapa sahabat yang tergolong banyak menerima hadis dari Rasulullah. Yang pertama itu ada Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lupa satunya. Insyaallah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ada 4 ya. Jadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Yang kedua yaitu ada Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Beliau ini merupakan sahabat yang kuat hafalannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada sahabat yang memiliki usia yang panjang, yang pada masanya itu panjang umurnya, yaitu ada Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan yang terakhir Aisyah dan Ummu Salamah. Selanjutnya kita ke pengumpulan hadis. Di sini pada abad kedua dulu, hadis belum diklasifikasikan. Nah, pada abad kedua ini, hadis-hadis itu berjumlah banyak, berceceran, dan belum dapat diklasifikasikan. Belum ada sahabat-sahabat yang beritikat untuk mengklasifikasikannya, memetakan hadis sesuai kandungannya, seperti itu. Di sana masih banyak bercampur hadis-hadis Nabi dan hadis-hadis sahabat serta tabi'in. Jadi masih banyak dan belum diklasifikasikan pada abad kedua ini. Lalu pada abad ketiga, penyeleksian dan pembukuan hadis. Pakar hadis mulai fokus mengklasifikasikan hadis-hadis yang belum sempat diwujudkan. Nah, di sini saya menemukan di sebuah jurnal bahwasanya pada zaman sahabat itu ada pusat studi. Pusat studi itu kayak maktabah seperti itu ya. Yang pertama ada Darul Hadis Al-Madinah, pusat studi hadis Madinah. Tokoh-tokoh utamanya di sini ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Itu yang di Darul Hadis Al-Madinah. Lalu Darul Hadis Makkah, di sini tokoh-tokohnya Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu As-Sa'id, Khalid bin ibnu Usaid, Al-Hakam bin Abi As. Lalu ada juga Darul Hadis Kufah di daerah Kufah.
ada juga Darul Hadis Basrah, Darul Hadis Syam, Darul Hadis Mesir. Jadi ada 6 di sini ya pada zaman sahabat. Dilakukan penyeleksian pada abad ketiga ini, juga pengklasifikasian melalui kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Jadi sebuah hadis itu ditentukan berdasarkan kaidah yang telah disepakati bersama. Nah, yang terakhir pada abad keempat adalah penyusunan kitab-kitab. Nah, ini sudah mulai menjadi kitab-kitab utuh ya. Di sini abad keempat itu ada pemisahan antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mereka harus berupaya sendiri untuk bisa bertemu dengan penghafal hadisnya, misalkan dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Lalu para ulama mutaakhirin menukil beberapa kitab yang disusun oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Jadi sumbernya masih tetap mengambil dari karya-karya ulama mutaqaddimin. Nah, dari sejak abad keempat ini terus dilakukan pengklasifikasian dengan kandungan yang sama, jadi dipeta-petakan lebih sistematis lagi pada abad keempat ini. Pada abad keempat ini sekitar tahun 300 Hijriah sampai 600-an. Pada abad selanjutnya hadis mengalami modifikasi dan sedikit tambahan dari kitab-kitab terdahulu, sehingga melahirkan karya-karya hadis yang meluas, lebih simpel, dan lebih sistematis pada abad keempat ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Selanjutnya kita akan memasuki poin tentang pengklasifikasian hadis ya. Seperti hadis hasan, hadis dhaif, dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut, siapa selanjutnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada menjelang siang ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian hadis dalam perspektif Sunni. Jadi dalam Afif ini siapa? Afik, ya, Afik Muhammad Ya, Afik. Ya. Jadi dalam pengklasifikasian hadis dalam perspektif Sunni ini ada dapat dipetakan menjadi 3 aspek, yaitu berdasarkan kuantitas periwayat, berdasarkan penerimaan atau penolakan, dan berdasarkan person yang menyampaikan. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas, yang akan saya bahas ini hanya berdasarkan kuantitas periwayat. Berdasarkan kuantitas berarti berdasarkan jumlahnya atau banyaknya periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang pertama itu hadis mutawatir, dan yang kedua hadis ahad. Lalu hadis mutawatir ini juga ada pembagiannya lagi, hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis ahad juga ada pembagiannya, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, kita masuk pada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi atau banyak periwayatnya. Dan secara umum dinilai tidak memungkinkan melakukan konspirasi untuk berdusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Jadi kategorinya ini ada ciri khasnya ini ada 2, yaitu diriwayatkan oleh banyak rawi dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembohongan atau
berdusta dari awal hingga akhir sanad. Lalu yang tadi saya sampaikan, hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis lafdi, mutawatir lafdi, dan hadis mutawatir maknawi. Ada kata kunci, kalau hadis mutawatir lafdi itu satu lafadz dan makna, hadis mutawatir maknawi ada berbeda lafadz tetapi satu makna gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya hadis mutawatir lafdi. Ya. Hadis mutawatir lafdi ini adalah hadis yang dalam periwayatannya menggunakan lafadz yang sama. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis mutawatir lafdi ini merupakan hadis yang dalam periwayatannya antara lafadz dan maknanya itu sama. Lafadznya sama pasti juga yang dimaksudkan juga sama gitu. Ada salah satu hadis yang berisi barang siapa yang berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempat di neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh kurang lebih sekitar 70 orang sahabat dengan lafadz yang sama. Jadi lafadznya tidak dirubah, otomatis makna atau maksud yang maksudnya itu sama gitu. Lalu yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang dalam periwayatannya hanya maknanya saja yang sama atau maksudnya saja yang sama, seperti yang tadi dikatakan Mas Zulkarnain itu ya. Jadi dalam hadis ini antara perawi satu dengan perawi yang lainnya dalam meriwayatkan hadis menggunakan lafadz yang berbeda, tetapi masih dalam makna yang sama atau dalam maksud yang sama gitu. Contoh hadis yang membahas tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu diriwayatkan oleh beberapa orang dengan kalimat yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya itu sama gitu. Ini namanya hadis mutawatir maknawi. Lalu hadis yang berdasarkan kuantitas atau jumlah periwayatnya itu yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, tapi dari segi bahasa ahad itu satu, berarti dari segi bahasa itu diriwayatkan oleh satu orang saja. Tetapi secara istilah hadis ahad ini juga hadis ahad ini mencakup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi syaratnya tadi kan diriwayatkan oleh banyak rawi dan tidak memungkinkan melakukan konspirasi. Jadi yang hadis ahad ini juga dimungkinkan adanya konspirasi pembohongan gitu dari hadis tersebut. Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis mahsyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Ini saya kasih kata kunci 3 atau lebih, hadis aziz ini 2, hadis gharib ini 1. Apa maksudnya? Ini nanti. Jadi kalau hadis mahsyur ini, sebagaimana istilah yang digunakan ini, hadis mahsyur adalah hadis yang secara kuantitas atau jumlahnya itu tergolong populer, namun belum memenuhi kualifikasi hadis mutawatir. Jadi hadis ini dinamakan masyhur itu karena popularitasnya atau terkenalnya di masyarakat gitu. Jadi hadis ini bisa berstatus sahih, bisa juga berstatus dhaif gitu. Nanti ada pembahasannya yang akan dibahas oleh Mas Fikri. Nah, ini ciri khasnya lebih dari sekurang-kurangnya 3 orang atau lebih. Itu jumlah perawinya itu 3 orang atau lebih, hadis masyhur. Jadi yang populer kan. Gitu. Yang kedua, hadis aziz. Secara bahasa kata aziz adalah sifat musyabahah dengan kata kerja azza yaizu yang bermakna sedikit atau jarang. Sedangkan secara istilah hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam tiap
tobakot atau tingkatan. Jadi yang tadi yang masyhur itu 3 perawi atau lebih, yang hadis aziz ini 2 orang atau lebih gitu. Lalu yang terakhir adalah hadis gharib. Gharib secara bahasa itu bermakna sesuatu yang jauh atau asing. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya 1 orang perawi saja gitu. Jadi ini kan dari segi kuantitas, nanti setelah ini akan dijelaskan oleh Mas Fikri dari segi kesohihan hadisnya dan lain sebagainya. Syukran hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari Ustaz Afiq Aminullah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait datangnya hadis berdasarkan klasifikasi hadis perspektif Sunni berdasarkan diterimanya dan ditolaknya sebuah hadis tersebut. Nah, ada tiga landasan yang mana bisa diterima. Di sini penerimaan saja, penerimaan suatu hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Ya. Hadis sahih ini memang diambil dari kata sahayasihu, artinya benar, selamat, sehat, dan sebagainya. Maka secara istilah dia merupakan sebuah hadis yang sanadnya ketersambungan hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki syad. Syad itu berarti keraguan, ya. Illah, penyakit, dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil serta dobit. Serta dobit ini hadis sahih. Nah, ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh jika kita menemukan hadis sahih. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Yang bersambung yaitu bersambung terhadap riwayat hadis dari periwayat sebelumnya. Kemudian yang kedua, riwayat yang bersifat adil, yang tadi adil. Periwayat adalah seorang muslim yang baligh, berakal, sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi dabit. Dabit ini adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalan kapan saja ia menghendaki. Dabit, kuat hafalannya. Kemudian yang keempat syad, ya, syad. Syad itu adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Syad. Kemudian yang terakhir tidak memiliki illah. Illah itu penyakit atau di sini catatan, ya, kecacatan. Itu hadis yang tidak memiliki cacat, yaitu hadis yang disebutkan adanya hal-hal yang tidak baik atau yang kelihatan sama-sama. Kemudian yang ke hadis. Nah, hadis sahih ini terbagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatihi, yang kedua juga sahih li ghairihi. Jadi di klasifikasi pada era Sunni dan sekarang juga masih sama kita bisa rasakan, yaitu ada hadis li dzatihi wa hadis sahih li dzatihi wa li ghairihi. Nah, kalau hadis sahih li dzatihi yaitu hadis yang hadis yang sesuai dengan klasifikasi atau syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tadi. Itu 5 tadi, ya. Kemudian yang li ghairihi, nah, hadis yang dibantu dengan keterangan lain. Jadi pada hadis ini mungkin bisa terjadi memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya. Itu hafalannya mungkin ada yang sedikit lupa, sehingga tidak memenuhi syarat, tapi tetap dikategorikan sebagai hadis sahih. Kemudian yang kedua hadis hasan. Hasan merupakan sebuah hadis
yang sanadnya bersambung, tidak rancu atau memiliki cacat. Diriwayatkan oleh periwayat yang adil, hanya saja sang periwayat nilai rendah daya hafalnya. Menurut pendapat menurut pendapat Ibnu Hajar ya, bahwasanya hadis tersebut sanadnya bersambung, tidak rancu, tidak memiliki cacat, tapi periwayatnya dinilai rendah daya hafalannya. Itu hadis hasan. Kemudian syarat-syarat hadis hasan sama ya, intinya 5 tadi. Perawinya adil, dobit perawinya ada, tapi tetap di bawah hadis sahih. Kemudian sanad-sanadnya bersambung, kemudian tidak ada kejanggalan, tidak ada keraguan, yaitu tidak ada syad, kemudian tidak ada illah. Sama, hadis hasan juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan wa li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi tetap hadis yang memenuhi persyaratan yang 5. Mungkin tapi dobitnya ada kelemahan. Kemudian hadis hasan li ghairihi, hadis yang sanadnya tidak sepi dan dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya. Tidak tampak adanya sebab yang menjadikan fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari suatu segi yang lain. Kemudian kita masuk ke hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis lemah ya. Hadis lemah yaitu merupakan hadis yang tidak memenuhi kualifikasi hadis sahih maupun hasan. Otomatis hadis dhaif ini hadis yang berlawanan dari hadis sahih dan hasan. Tidak memenuhi kualifikasi, yaitu tidak sambung sanadnya, kemudian memiliki syad, kemudian ada ilahnya, kemudian orangnya tidak tobit dan tidak adil. Next. Nah, itu dari yang barusan kita membahas tentang penerimaan hadis. Jadi bisa diterima, yaitu hasan, sahih, hasan, dan dhaif. Nah, di sini kita akan mengetahui titik ditolaknya hadis, titik ditolaknya sebuah hadis. Pada umumnya ada 2 kategori. Yang pertama, karena aspek tidak bersambungnya sanad. Nah, ada 5 catatan yang dikeluarkan aspek tidak bersambungnya sanad. Hadis yang ditolak, hadis yang pertama mursal. Mursal yaitu riwayat tabi'in yang dimarfu'kan atau secara langsung disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Lemah ya, marfu'. Itu al-marfu'. Belum. Kemudian yang kedua ada munqati. Munqati yaitu seseorang dalam sebuah sanad yang tidak disebutkan namanya. Nah, berarti di sebuah riwayat tersebut ada sanad yang nama perawinya tidak disebutkan. Kemudian yang ketiga ada mu'dhal, yaitu 2 rawi gugur secara berurutan dalam sebuah sanad. Berarti tidak sampai ya. Kemudian yang keempat adalah mudallas, yaitu penyamaran dari sanad maupun guru. Disamarkan, jadi sanadnya disamarkan. Kemudian yang kelima adalah mu'allaf, yaitu mengandung cacat. Nah, aspek sanadnya itu mengandung cacat. Mu'allal. Next, start. Nah, kemudian ada yang kategori yang kedua, yaitu ada sebab-sebab lain. Semisal mudha'af, yaitu sanadnya diperdebatkan kuat dan lemahnya, dan lemahnya sanad tersebut. Ini seperti salah. Kemudian ada mutarib. Mutarib itu satu level kualitas, namun bertentangan dan terindikasi nasikh mansukh. Kemudian yang ketiga maklub, yaitu terjadi perubahan dalam sanad maupun matan.
Kemudian matruk, yaitu periwayat dikenal sebagai pendusta, pelupa, banyak penghayal. Yang kelima adalah matruh, yaitu periwayat yang riwayatnya tidak dihiraukan. Kemudian yang keenam adalah maudhu, yaitu hadis palsu atau direkayasa demi kepentingan tertentu. Next. Nah, kemudian klasifikasi Lanjut. Terlalu berbau ulumul hadis daripada studinya ya. Lanjut. Naik ya. Oke, cukup. Saya cukupkan. Insya Allah setelah ini akan dijelaskan oleh Ustaz Sofrul Fajri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya pembicara terakhir yaitu dari kelompok 1 Sofrul Fajri yang akan menjelaskan terkait dengan penggunaan hadis sebagai hujjah di kalangan kaum Sunni. Nah, yang pertama akar hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi kaum Sunni adalah kaum yang memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber utama, sumber pertama yang dijadikan hujjah atau yang dijadikan sumber hukum. Nah, sedangkan untuk yang keduanya adalah sunnah. Poin keduanya, Al-Quran dianggap tidak bisa mandiri jika tidak ada hadis. Nah, ini bahkan kaum Sunni itu berpendapat bahwa Al-Quran itu sangat-sangat memerlukan atau membutuhkan yang namanya sunnah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari di dalamnya terdapat beberapa kata-kata mujmal, yaitu yang masih global, yang masih umum. Di sana tugasnya sunnah sebagai penjelas dari ayat-ayat yang masih umum tersebut atau ayat-ayat yang mujmal. Contoh, kita tahu istilah-istilah taksis, bagaimana ada beberapa taksis. Saya akan kasih satu contoh saja. Yang pertama, taksis Al-Quran dengan as-sunnah. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu memerlukan as-sunnah. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Itu dalam Al-Maidah ayat 38. Kemudian kita tentu jika memahami secara kontekstual masih bingung, masih terlalu umum karena ini ukuran curinya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian ada taksis oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la qata'a fi aqalla min ruba'i dinar, yang artinya tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Jamaah. Hadis riwayat Al-Jamaah di antaranya adalah Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Turmuzi, dan Ibnu Majah. Nah, ini salah satu contoh sunnah sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hal ini senada juga dengan pendapat Al-Auza'i. Beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah dari Al-Auza', yaitu daerah Bab Faradis di Damaskus, yang mengatakan berpendapat bahwa Al-Quran memerlukan hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Ini bersama dengan poin yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian lanjut, apapun yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan dan sebaliknya. Jadi kaum Sunni itu sangat-sangat menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Jika dalam Al-Quran dan Sunnah sudah mengatakan hal-hal yang wajib, maka seluruh kalangan Sunni wajib juga mengikutinya. Dan sebaliknya, jika terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah kata-kata larangan, tentu hendaknya kalangan Sunni juga meninggalkan larangan-larangan dari yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kemudian yang poin terakhir, kaum Sunni menganggap bahwa para sahabat bersifat adil sehingga hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat boleh diterima dan dijadikan hujah atau sumber hukum. Nah, ini akan berbeda nantinya dengan beberapa kelompok dalam menerima hadis. Tentunya untuk kali ini saya fokus pada kalangan Sunni seperti yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, bahwa kaum Sunni itu menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi.
Mungkin untuk penggunaan hadis sebagai hujah cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz Saprul dan pemateri yang lainnya. Setelahnya kita akan buka sesi tanya jawab atau masukan atau komentar. Silakan bagi. Sebentar sebelum dibuka ya. Jadi nanti saya minta kepada kelompok ini untuk merevisi sistematika dalam penyampaian materi. Pertama nanti yang harus dibahas itu adalah pengertian hadis. Karena pengertian hadis ini antara Sunni dan Syi'i itu berbeda. Maka saya mohon nanti kelompok ini harus memberikan satu pengertian hadis dalam perspektif Sunni. Karena akan berbeda dengan perspektifnya Syiah. Itu. Jadi pertama nanti pengertian hadis dalam pandangan Sunni. Yang kedua, setelah itu yang akan dibahas adalah Hujjatus Sunnah. Kehujahan sunnah sebagai landasan hukum itu apa? Bagaimana? Itu. Jadi fungsi sunnah terhadap hukum. Baru ketiga pembagian hadis. Itu pembagian hadis. Nah, sebelum pembagian hadis, saya ulangi lagi. Pertama, apa tadi definisi? Yang kedua tentang fungsi hukum, fungsi hadis terhadap hukum Quran, Hujjatus Sunnah itu. Yang ketiga tentang kodifikasi hadis. Nah, jadi setelah kita berbicara tentang definisi hadis dalam pandangan Sunni, ini yang membuat beda definisi hadis ini dengan kelompok Syiah. Maka harus diperoleh pemahaman yang komprehensif. Berikutnya tentang fungsi hadis, Hujjatus Sunnah, kehujahan sunnah ya, sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Baru kodifikasi. Kodifikasi hadis ini mulai kapan dilakukan? Dan ini yang dikritik oleh kelompok Syiah. Syiah sejak awal sudah melakukan penulisan hadis. Sedangkan Sunni itu kan belakangan saja. Nah, maka hadis-hadis yang ada pada Sunni itu kevaliditasannya tidak seberapa dibandingkan dengan Syiah. Maka tolong nanti kodifikasi hasil bagaimana ketika menafsirkan la taktubu anni khairul Quran wa man kataba falyamhuhu itu tolong nanti diperjelas itu. Jangan kau nulis aku. Tapi ada satu hadis uktubu anni. Nah, tolong nanti ketika kodifikasi ini, larangan penulisan hadis dan perintah nulis hadis, bagaimana menjamakkan, mengkompromikan, mengkonfirmasikan di antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan, sehingga hadis yang ada pada Sunni ini tidak terpatahkan oleh kelompok Syiah yang mengatakan Syiah lebih dulu menulis daripada Sunni. Maka nanti kodifikasi hadis ini nanti dicari penjelasan hadisnya, hadis tentang larangan dan hadis tentang perintah. Kok kontradiktif ini bagaimana? Yang keempat, baru dibahas tentang pembagian hadis. Baik singkat saja dari secara kuantitas maupun kualitas. Tidak usah sampai secara umum aja. Tidak usah sampai
sampai pembagian-pembagian yang lain, cukup secara kuantitas dan kualitas. Min jihatir ruwat, dari segi aspek jumlah perawi, dan juga dari sihatus sanad, kualitas. Baru kelima kesimpulan. Sebelum kesimpulan, awal-awal mesti ada pengantar. Tolong nanti ya, itu ketika revisi makalah, seperti itu dari saya. Monggo. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Cukup. Afwan Ustaz, mau coba bertanya terkait dengan pemikiran daripada hadis sunni ini. Mungkin bagi saya sendiri juga masih agak ini ya, terkait dengan pemikiran sunni ini. Sampai bertanya yang ya? pengen saya... Bentar. Okay. Tanya ke kelompok apa ke saya? Ke kelompok. Oh iya, Siapa kelompok. sih? Baik, yang pengen saya tanyakan terkait dengan materi ini adalah untuk memahami daripada pemikiran hadis sunni ini dengan cara pandang apakah yang lebih mudah untuk kita memahami daripada pemikiran hadis sunni ini. Karena kan tadi juga saya juga belum ini terkait dengan latar belakang adanya klasifikasi daripada adanya pemikiran hadis sunni, lalu nanti ada ke Syiah seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dengan cara pandang apa kita bisa memahami adanya pemikiran hadis sunni ini. Apakah memang ada karakteristik tersendiri dan sebagainya. Syukran. Monggo langsung dijawab. Tampung dulu Ustaz. Ada moderator, monggo. Moderator mana? Monggo. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Moderator, makanya Ustaz. Terima kasih Boleh, Ustaz. Pertanyaannya Ustaz Hasan Syukur. Mungkin latar belakang sebab terjadinya klasifikasi hadis ya di kalangan Sunni. Mungkin ada yang bisa membantu jawab. Dengan cara pandang apakah supaya kita bisa memahami adanya pemikiran hadis ini? Syukran. Ini jawabannya lempar ke forum, Pak Moderator. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab dari kelompok atau dari masyarakat kelompok masyarakat. Forum. Ana coba ini ya. Coba menelaah ini dari pertanyaan. Ya, terkait dengan hadis apa tadi? Hadis Syiah dan Sunni ya? Sunni aja sebelum nanti ke Syiah. Oh, Sunni. Bagaimana tadi bisa dilihat? Latar belakang apa? Jadi gini, untuk kita lebih bisa memahami dengan mudah terkait dengan pemikiran hadis Sunni ini, dengan cara pandang apakah untuk kita bisa lebih mudah memahami adanya pemikiran ini? Karena tadi juga mungkin saya sendiri belum bisa mendapati secara jelas adanya terkait dengan latar belakang ataupun karakteristik daripada hadis Sunni ini sendiri. Syukran. Bisa coba Ustaz Novan? Ahlan, Ustaz Asbarin. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini nggak akan muncul kalau seandainya tadi antum jelaskan tentang apa itu hadis menurut perspektif sunnah. Gini, pertama untuk mengetahui hal tersebut, yang kita harus tahu adalah mahwal hadis menurut indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah, hadis adalah ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa af'alin wa taqririn. Entah berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir dari Rasulullah SAW, itulah sebuah hadis. Itu menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti berbeda juga dengan Syiah. Nanti Syiah itu akan jelaskan secara terperinci mungkin kelompok pekan depan. Terus bagaimana kita supaya lebih mudah memahaminya? Nah itu, kalau kita bandingkan ya, kalau dalam Sunni atau Ahli Sunnah mengartikan hadis apa-apa yang memang dari perkataan Rasulullah SAW.
ataupun dari perbuatan ataupun dari takrir yang itu kita dapatkan dari berbagai macam hadis yang bahkan sampai sekarang ini masih ada. Sedangkan kalau Syiah itu beda lagi. Syiah itu mereka bahkan mendudukkan imam mereka itu sama selevel dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka kadang-kadang itu kalau kita misalnya kita hadis yang paling sahih kitabnya adalah Sahih Bukhari Muslim atau Sahihain atau Syekhain. Sedangkan kalau Syiah itu dia lebih fokus kepada kitab Al-Kahfi. Kita mereka seperti itu. Dan caranya gimana supaya kita lebih mudah memahaminya? Yang itu tadi. Dari perspektifnya ada udah berbeda, sehingga kalau kita bisa memahami apa itu hadis secara kontekstual yang tadi, maka kita dengan mudah akan memahami hadis berbagai macam pendapat, terutama dalam pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala a'lam. Satu lagi berarti yang terkait dengan adanya latar belakang terjadinya klasifikasi ini. Banyak klasifikasi antara sahih, hasan, dhaif, dan maudhu' tadi. Lah, antara Sunni dan Antum dimut loh. Klasifikasi apa tadi Hasan? antara Sunni dan Antara Sunni dan Syiah. Gitu. nah, Oke. Pertama, kan kalau klasifikasi hadis menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni itu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik sama kawan-kawan seperti tadi ada syarah mujmal sama mubham yang masih umum dan masih belum terperinci. Sedangkan yang menurut Syiah sendiri mungkin ini akan disampaikan secara terperinci di minggu depan, tapi menurut Syiah sendiri bahwa klasifikasi mereka itu tidak seperti kita Ahlussunnah. Mereka itu akan mempercayai suatu hadis di mana hadis itu sesuai dengan imam mereka. Misalnya kita bilang hadis ini sahih menurut kita, tapi kalau menurut imam mereka ini enggak sahih, mereka mendhaifkan hadis tersebut walaupun kita yakin itu sahih li dzatihi, bahkan mereka akan mengingkarinya. Jadi dengan hal tersebut maka pengklasifikasian mereka berbeda dengan kita. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan seperti itulah mungkin kita bisa mengetahui cara pengklasifikasian mereka yang berbeda antara kita dan Ahlussunnah, Ahlussunnah dan Syiah. Mungkin yang pengen saya tanyakan itu syukuran pertama saya ucapkan terima kasih. Mungkin yang pengen saya tanyakan itu lebih ke bagaimana kok bisa terjadi adanya dua golongan ini seperti itu. Ada golongan Sunni dan Syiah itu dari hadisnya, bukan pengklasifikan hadis menurut golongan mereka. Bagaimana kok bisa terjadi dua golongan ini? Ya pertama, Syiah ini muncul dari yang mengikuti atau yang berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah ini kita bisa bilang bahwa orang yang sangat fanatik terhadap Ali. Bahkan mereka membenci sahabat-sahabat yang lain yang selain Ahlul Bait. Nah, kenapa kok bisa muncul dua golongan ini? Ya kayak udah sunatullah. Bahkan juga Rasul SAW sudah memberi kita kabar bahwa akan ada nanti sekelompok umat yang mereka akan mengatakan cinta kepada saya, tapi hakikatnya mereka itu benci terhadap saya. Karena Rasul bilang bahwa kalian itu nggak akan beriman kalau tidak mencintai aku selaku sahabat-sahabatku. Sedangkan Syiah ini mereka kenapa seperti itu? Kenapa mereka ada? Karena tadi itu mereka memusuhi pengikut selain Ali, dan karena mereka ini pengikut Ali, akhirnya hadis-hadis yang meriwayatkan tentang selain mentakzimkan si Ali itu mereka ingkar. Dan disinilah timbulnya sebuah golongan besar antara Islam dan Syiah dan pandangan mereka terhadap studi atau terhadap hadis itu sendiri. Mungkin itu saja. Mas Hasan, Oke, syukran. Tambahkan ya. Jadi kan biar Silakan. bisa menjadi dua golongan seperti ini ya. Jadi ada Sunni dan ada Syiah. Seperti itu kan? Nah, jadi secara
dari secara makna ya, dari Ahlus Sunnah dan Syiah. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah materi dari jurnal bahwasannya di sini kalau yang Sunni itu adalah sebuah thariqah atau cara-cara yang baik atau buruk yang sudah menjadi tradisi. Ini merupakan dari buku Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dimaknai sebagai thariqah Islam atau metode ajaran Islam. Jadi seperti itu. Segala macam tradisi yang dilakukan dan diridhoi dalam agama yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau selainnya seperti Nabi, para wali dan seterusnya. Ini dari perspektif Sunni. Nah, seperti yang dikatakan Mas Asbarin tadi, jadi kalau yang Syiah ini itu adalah para pengikut artinya. Jadi berasal dari kata so'ah yasi'un. Sya'ah apa yasi'un, yang berarti atba tabi'ah yatba'un, para pengikut, dan ansor, para penolong. Menurut Al-Azhari, kata Syiah berarti yang mengikuti sebagian lainnya, dimaknai juga penolong dan pelindung. Jadi mengikuti siapa Syiah ini? Jadi mengikuti imam mereka, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan 12 imam lainnya. Nah, yang 12 ini saya tidak hafal. Ya, imam-imam yang sepertinya langsung dari keturunan Nabi seperti itu. Jadi tidak menerima dari Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin yang seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi hanya mengikuti ajaran dan agamanya Ali bin Abi Thalib menurut ajaran beliau, seperti itu. Ya, Ustaz. Berarti ini masih nyambung ke apa ya, sejarah yang apa ya, yang dari perang itu ya. Kalau kita melirik ke arah ini, berarti kalau sekiranya saya pengen singgung masalah Khawarij, itu mereka lebih kemana? Apa Khawarij atau Khawarij? Iya, kaum Khawarij. Nah, seperti yang dijelaskan Ustadz di minggu yang kedua kemarin, kan sudah dijelaskan bahwasanya di awal abad kedua itu banyak terjadi pemalsuan hadis, yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sana muncullah hadis-hadis Syiah, hadis Muawiyah juga, sehingga timbullah di sana apa ya, banyak kontroversi tentang hadis. Akhirnya pada abad ketiga barulah para pakar-pakar hadis membukukannya. Jadi diteliti satu-satu hadis-hadis, mana yang Sunni, mana yang Syiah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari Mas Fikri ada tambahan? Cukup insya Allah. Gimana? Ustaz Syukur? Bisa Mungkin tanya kita lagi nggak? cukupkan saja. Gimana Ustaz Asbari? Mau tanya Hasan? Terakhir nih, untuk klasifikasi dan persyaratan kesahihan hadis di kalangan Sunni. Tadi kan saya mendengar ada yang telah menjelaskan ada hadis mutawatir, hadis ahad, dan juga tadi kalau nggak salah hadis ahad itu dibagi menjadi 3, ada hadis masyhur, aziz, sama apa tadi itu? Satu lagi lupa saya. Allah ya karim. Gharib, ya. Ya, syukran. Mungkin yang udah yang presentator bisakah menjelaskan, memberikan contoh, misalnya innamal a'malu binniyat. Hadis ini namanya hadis ahad. Kenapa? Karena perawinya hanya meriwayatkan dari Umar saja, enggak ada yang lain. Sedangkan hadis yang aziz, masyhur, gharib itu kira-kira contohnya seperti apa? Jadi kita bisa paham bahwa ini loh maksudnya hadis gharib itu. Kenapa kok gharib? Karena ada gini. Nah, mungkin dijelaskan seperti itu biar lebih mudah untuk memahaminya. Silakan Ustaz.
Syukran kasiran pada soal. Mungkin ada yang ingin berpendapat, Ustaz Afiq, Ustaz Saprul, atau Zul? Ustaz Afiq mungkin, bagiannya Ustaz Afiq tadi sepertinya. Untuk pertanyaan lain dulu nanti saya carikan ya. Boleh menanggapi? Sangat boleh. Kalau Silakan. masih menanggapi pertanyaan yang pertama ya, sebenarnya yang namanya golongan Islam kan dari dahulu secara besar kan dikategorikan menjadi dua gitu ya, antara Sunni yang sekarang sebagian masyarakat itu mungkin memberi nama Aswaja dan Syi'i atau Syiah. Sebenarnya ya, dari awal kemunculan atau dua kelompok tersebut itu memang dilatar belakangi jauh dari dahulu ya, setelah Nabi meninggal. Kalau kita kembali ke pernyataannya Prof. Ro'ibin kemarin, bahwasanya ketika seorang dari kelompok Sunni meneliti suatu ilmu, mereka akan kebanyakan secara subjektif akan membela apa yang dia pegangi. Dalam artian karena dia Sunni, maka akan mayoritas ulama akan berpegang teguh bagaimanapun caranya membela pahamnya. Begitu juga ulama Syiah. Karena mereka Syiah, bagaimanapun mereka akan membela bagaimana menafsirkan, mengkodifikasikan suatu ilmu agar sesuai dengan paham mereka. Begitu. Itu secara kodifikasi, belum lagi secara akidah. Gitu. Bukan hanya secara hadis, secara tafsir, secara sufi, antara Sunni dan Syiah memiliki banyak kesamaan. Pertama, dalam artian bukan kesamaan apa yang dipahami, tetapi kesamaan bagaimana dalam berselisih, bergengsi-gengsian, agar merasa di atas yang lainnya. Begitu juga. Dalam masalah akidah, mengkodifikasikan ini, Sunni udah mengkodifikasikan, maka Syiah akan ikut-ikutan. Begitu juga tafsir, ilmu Quran. Sunni sudah mengkodifikasikan, Syiah harus ikut supaya apa? Para yang lain, orang yang lain itu juga mengikutinya gitu. Begitu juga hadis Syiah lebih terdahulu mengkodifikasikan. Karena kebanyakan ulama itu objektif, maka bagaimanapun juga agar tidak sama dengan kodifikasikan ulama Syiah, maka Sunni juga membuat kodifikasi hadis sesuai dengan pemahaman yang mereka pahami. Bahkan tasawuf begitu juga, banyak sekali. Itu dari sisi kodifikasi. Dalam ideologi Syiah maupun Sunni itu banyak sekali. Ideologi Syiah itu banyak. Secara garis besar ada 4. Yang paling moderat itu Zaidiyah. Itu yang masih mengakui bahwa tidak mengkafirkan 3 sahabat Nabi, masih mengakui bahwa Khalifah Abu Bakar, Utsman, dan Umar itu menjadi khalifah. Begitu. Ada lagi Syiah yang paling ekstrim, namanya Syiah Ghalat. Nah, ini yang paling ekstrim. Kenapa Islam Syiah Ghalat ini yang mungkin menjadi latar belakang paling utama kenapa sih hadis harus dikodifikasi? Kenapa? Dalam akidah Syiah Ghalat itu bahwasanya mengatakan sebenarnya malaikat Jibril itu salah alamat gitu. Salah alamat memberi kewahyuan kenabian. Harusnya ke Ali bin Abi Thalib, ternyata salah sasaran ke Nabi Muhammad. Lah itu mungkin yang paling ekstrim latar belakang Syiah mengkodifikasikan hadis gitu juga. Gitu. Terus kalau Sunni yang sangat berpegang teguh pada Nabi Muhammad dan ajaran salaf, berpegang teguh dengan sesuai yang diajarkan Nabi dengan
para sahabat-sahabat setelahnya begitu. Jadi karena lebih utama kepada keobjektifan pada masing-masing sekte, saling bersaing begitulah. Kalau dilihat secara objektif begitu ya. Mungkin itu. Baik, Ya. terima kasih atas Insyaallah. Nah, syukran. tanggapannya Ustadz Parobi. Ini memang Novel, membutuhkan ya saya tutup, saya klarifikasi. Nah, begini. Jadi sejak Nabi meninggal, khususnya di awal abad kedua, di pasca pemerintahan Ali bin Abi Thalib, secara umum umat Islam itu terpecah belah menjadi 3 kelompok. Bukan karena persoalan faraun, tapi juga karena problem usuli, problem teologis, problem keyakinan. Sejak Ali terbunuh, terjadinya fitnah kubro itu, yaitu kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Gitu loh. Ini belum ada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. 3 kelompok ini. Ini problemnya kan karena teologis. Yang membunuh Ali itu siapa? Oh, nggak usah dibunuh, nggak usah dibalas dendam. Itu memang sudah kehendak Tuhan. Kemudian ini lahir Jabariyah. Balas dendam aja, yang membunuh itu harus dihukum. Inilah, karena itu potensi dari manusia sendiri, itulah kemudian lahir Qadariyah. Setelah itu lahir Jabariyah, Qadariyah, muncullah akidah Asy'ari dan Maturidi. Ya, yang membahas masalah qada dan qadar. Sedikit ini masalah qada dan qadar. Sampai pada masa berikutnya ternyata akidah teologinya Asy'ari dan Maturidi itu dianggap sejalan dengan teologinya para sahabat Nabi dan Nabi. Inilah yang kemudian dipegang sebagai ma'ana lil yaum wa ashabi, kata Nabi, di mana ma'ana lil yaum wa ashabi itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Itu loh. Karena ada problem masalah teologis, maka dalam mendefinisikan hadis saja berbeda. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin atau takririn, atau qaulin, fikrin, fi'lin, takririn. Sehingga identik khabar sunnah hadis itu identik. Udhifa ilan Nabi. Kalau Syiah, ma'udhifa ilal ma'sum. Yang maksum tidak harus Nabi. Maka imam-imam yang 12 itu dianggap maksum. Maka implikasinya apa? Perkataan mereka itu juga disebut hadis. Inilah sesungguhnya apa tadi yang bertanya, problem teologis inilah yang membuat perbedaan yang tegas tentang hadis dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni dengan Syiah. Sunni itu sebagai pegangan dari ma'ana lil yaum wa ashabi. Jadi persoalannya, perbedaannya bukan karena problem masalah furu, tapi sudah masalah usuli. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah itu menerima hadis tidak saja dari jalur sahabat. Dari jalur dzurriyyah Nabi pun, kalau memenuhi standar sahih, itu diterima. Maka hadis yang diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah Sunni itu komprehensif. Dari jalur sahabat oke, dari jalur dzurriyyah oke. Berbeda dengan Syiah. Syiah itu hanya mau menerima dari jalur dzurriyyah. Kalau jalur sahabat tidak diterima karena sahabat itu merampas hak-haknya Ali. Walaupun sahih.
Maka hadis yang ada pada Syiah tidak sekomprehensif yang ada pada Ahlus Sunnah. Karena semua jalur kalau Ahlus Sunnah dari sahabat dan zuriyah juga diterima. Inilah yang membuat perbedaan pegangan hadis di antara keduanya. Karena ada image problem teologis, entah itu dari siapa yang memunculkan dalam sejarah lahirnya Syiah itu. Siapa orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam itu? Siapa itu? Asbab. Siapa? Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam itu yang kemudian melahirkan paham Syiah. Dalam sejarah kok lupa saya. Maka sunnah itu menerima hadis dari jalur sahabat, oke, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena dia bertemu langsung dengan muridnya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi. Tidak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak informasi-informasi yang disampaikan orang yang dipercaya Nabi. Dua jalur, berbeda dengan Syiah hanya satu jalur saja. Nah, dari sini kemudian kriteria tentang hadis antara dua kelompok ini berbeda ya, berbeda. Yang jelas Sunni jalur sahabat oke, jalur ini oke. Sedangkan kualifikasi macam-macam dan lain-lain itu seperti nanti seperti yang saya sampaikan kemarin itu baru dikodifikasi abad ketiga. Itu problem utamanya di situ. Nah, yang kedua, kalau ada kritikan dari kelompok Syiah, hadis Sunni itu tidak kuat, ditulis baru kemudian. Hadisnya apa? La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kau tulis aku selain Quran. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyabqa. Siapa yang nulis selain Quran hapus. Yang satunya uktubu li Abi Syah. Tulis hadis dariku untuk Abi Syah. Dua hadis yang kelihatannya bertentangan ini bisa dikonfirmasikan. Larangan itu dipergunakan bagi orang yang kuat hafalannya. Perintah nulis hadis itu dipergunakan bagi orang yang tidak kuat hafalannya, lemah kedobitannya. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni bisa mencari titik tengah dua hadis yang bertentangan ini. Ini bisa dibaca dalam kitab Usulul Hadis, Ulumuhu wa Mustalahu karya Ad-Jajj. Nanti baca di situ ada bagaimana mengkonfirmasi dua hadis yang berlawanan. Ini terkait dengan kodifikasi kalau memang persoalan ini dipermasalahkan. Bisa nanti dibaca dalam tulisan-tulisan Muhammad Azami, kodifikasi hadis. Banyak di situ yang membantah dugaan-dugaan bahwa hadis di Sunni itu tidak kuat. Oke, gitu ya. Jadi problem teologis ini sebenarnya problem teologis. Problem teologis. Yang jelas kalau saya lupa, Anda baca sejarahnya nanti, siapa yang pertama kali memunculkan kelompok Syiah. Itu kalau tidak salah, orang Yahudi masuk Islam namanya Usbu'i apa gitu. Kok lupa saya nama. Itu memang ada sengaja dari awal supaya umat Islam itu terpecah. Kemudian pertama tiga tadi yang muncul itu Syiah, Muawiyah, Khawarij. Khawarij itu kemudian sekarang sampai kepada radikal, Wahabi itu macam-macam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kemudian setelah memunculkan teologi ada teologi Jabariyah, teologi Qadariyah terkait dengan siapa yang membunuh Ali, balas atau tidak. Maka berikutnya ada teologi namanya teologi Asy'ari, ada teologinya ini. Kemudian pemikiran kedua ini dianggap sejalan dengan ma'analil yaum wa ashabi. Sehingga idza utriqa asy'ari wal maturidiyah fa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Jadi problem ahlus sunnah wal jamaah itu problem teologis sebenarnya, problem teologis. Oke, saya kira cukup dulu. Cukup Mas Naufal ya, yakfi ya al-muhadarah. Naam, insyaallah nahnu sanastamir fil usbu' al-qadim fil majmu'ah as-saniyah tahta al-mawdu' al-hadis inda Syi'i. Nah, Ustaz.
Cukup Hadir. yang lain ya? Naam Ustaz. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim. Wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mukaddimahnya tadi saya baca doa tapi lupa tidak di mute ini. Jadi doa saya belum masuk. Mudah-mudahan membawa berkah semuanya. Selalu sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.